tidak ada konsistensi antara identitas yang disandang dengan kelakuannya. Nggak ada konsistensi. Bahasa kitanya apa? Nggak istiqomah. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga rajin. Hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Makanya yang korupsi itu banyak Pak Haji loh Pak. Yang korupsi kan banyak Pak Haji. Kalau yang muslim kan sholatnya STMJ, bukan STMJ minuman Pak, STMJ, sholat terus maksiat dodong. Nggak ada konsistensi. Lebih bahayanya lagi, bukan talbis, talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Tampilannya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, isinya racun. Tampilannya sunnah tapi tukang fitnah. Gayanya islami tapi tukang iri dengki. Ini zaman talafi, zaman kamuflase. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo nggak nih? Pak Haji ada ya? Udah pensiun? Waduh, jangan disampaikan ya Pak. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan secawan susu, wa ina'im min khamrin, dan secawan khamr. Bahkan di hadisnya disebutkan khamr dulu Pak, baru susu, untuk ngejebak Nabi. Bukan ngejebak, ngetes Nabi. Karena waktu itu khamr juga belum haram. Dan warnanya sama putihnya. Kan khamr itu tuak kalau bahasa sekarang kan, warnanya juga putih. Susu juga warnanya putih. Yang itu yang ditawarkan kepada Nabi. Makanya hidup ini adalah pilihan. Untuk selamat itu pilihan. Untuk berkarya itu pilihan. Karena Nabi juga disodorkan pilihan. Maka kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Lalu diminum. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu fitrah. Dalam bahasa kitanya tepat sekali. Bahasa lainnya laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar Muhammad. Seandainya yang engkau minum tadi yang warna satu putih satunya khamr, maka ini alamat umatmu bakal jadi pemabok semua, bakal teler semuanya, gila dunia semua. Untung kamu pilihnya susu. Nah ini pelajaran bagi kita Pak. Pelajaran pertamanya apa? Kita tidak boleh terjebak pada identitas, penampilan semata. Penampilan itu penting, tapi terjebak pada penampilan itu masalah. Inilah yang disebut oleh Nabi, la yabqa minal islami illa ismuh, wala minad dini illa rasmuh, wala minal qur'ani illa darsuh, yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Ini kan penampilan. Islam tinggal namanya, tinggal identitas. Agama tinggal kulitnya, ini kan identitas, casingnya. Al-Quran tinggal bacaannya. Coba mushaf Al-Quran di mana-mana ada, numpuk bahkan. Saya lihat itu orang yang wakaf Quran itu banyak sekali. Bahkan di pondok kita Pak, turah-turah Al-Quran itu, karena saking banyak yang wakaf. Berhenti pada tulisan saja, bahkan diperlombakan. Berhenti pada perlombaan, bahkan perlombaannya sudah nggak murni. Siapa yang berani bayar juara satu, kan begitu ya. Ini musabaqah tilawatil Quran itu kan menghabiskan dana triliunan loh, hanya untuk musabaqah tilawatil Quran. Tapi orang lupa mengamalkan nilai-nilainya. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Masjid-masjid mewah semua kata Nabi. Tapi hanya pada kemegahan masjidnya saja. Tapi kosong, kharabun, rusak. Orang datang ke masjid bukan ingat Allah,
Orang datang ke masjid malah ribut politik dan lain sebagainya. Wahya kharabun an dzikrillah, kejebak pada identitas. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi apa? Krisis identitas dan bias-bias identitas. Apa yang saya sebut dengan bias-bias identitas? Tidak ada konsistensi antara identitas yang disandang dengan kelakuannya. Nggak ada konsistensi. Bahasa kitanya apa? Nggak istiqomah. Puasa Ramadannya tamat, maksiat lanjut. Bayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Pengajiannya rajin, ngerumpinya juga rajin. Hajinya haji tomat, berangkat tobat, pulang kumat. Makanya yang korupsi itu banyak Pak Haji loh Pak. Yang korupsi kan banyak Pak Haji. Kalau yang muslim kan sholatnya STMJ, bukan STMJ minuman Pak, STMJ, sholat terus maksiat dodong. Nggak ada konsistensi. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang kedua, hidup ini adalah pilihan. Nabi pilih susu atau khamr. Walaupun yang kayak gitu masih anak milihnya. Milih yang tangan kanan, susu. Pilih yang tangan kiri, khamr. Kalau kata Pak Zainuddin, adresnya jelas. Alamatnya pasti. Enak nujunya. Nuju kanan, susu. Nuju kiri, khamr. Enak milihnya. Karena jelas. Yang hak, yang batil, batil. Kayak nyanyian zaman dulu ya Bu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Ya pilih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Kira-kira ibu-ibu itu mau jadi madu apa jadi racun kira-kira? Bu, mau di madu apa jadi racun? Milih di madu makan hati gua, milih di racun mati. Jadi enak pilihnya, tangan kanan susu, tangan kiri khamr. Nah yang repot akhir zaman ini bukan cuman krisis dan bias identitas, kita dihadapkan dengan zaman talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur. Susu ini campur khamr Pak, madu campur racun. Ini masalah. Air campur bensin. Air ini kalau air saja segar kita minumnya, bensin saja jalan motor. Cuma kalau air campur bensin, separuh air, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak ada benarnya. Ini zaman talbis, ketika yang hak dan yang batil campur jadi satu. Lebih bahayanya lagi, bukan talbis, talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Zaman kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Tampilannya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, isinya racun. Tampilannya sunnah, tapi tukang fitnah. Gayanya islami, tapi tukang iri dengki. Ini zaman talafi, zaman kamuflase. Kalau kata orang Palembang, waluyo. Ada Pak Waluyo nggak nih? Pak Ajis ada ya? Udah pensiun? Waduh, jangan disampaikan ya Pak. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Tapi itu waluyo Palembang Pak. Kalau waluyo Jawa bagus ya. Jadi ini zaman talafi. Hati-hati. Terutama begini, banyak orang mengkamuflase agama untuk menjadi target kepentingan politik demi ambisi politik. Makanya saya paling nggak suka kalau agama dijadikan identitas politik. Orang mengklaim paling islami tapi hanya untuk kepentingan politik. Bagi saya Islam itu bukan identitas politik, tapi Islam itu adalah pedoman perilaku berpolitik. Kalau Islam dijadikan identitas politik, ini saya kelompok partai Islam, ketiban korupsi, tanggung jawab nggak dia? Malu Islamnya kan? Maka Islam tidak boleh dijadikan identitas politik. Dia adalah pedoman moral. Kalau bagi saya begini Pak, terserah dia mau partainya apa. Yang penting kalau dia muslim, konsisten dengan nilai-nilai Islam itu. Jangan sampai dia kemudian korupsi. Karena memang begitu, sama kayak begini. Orang melabeli toko syariah, itu nggak benar secara fikih.
Urusan muamalah nggak boleh dilabeli. Muamalah ya muamalah. Toko syariah, warung syariah, nggak boleh dilabeli. Muamalah itu nggak boleh dilabeli agama. Yang benar itu bermuamalahlah dengan baik. Nabi bermuamalah Pak sama orang Yahudi, bermuamalah dengan orang Nasrani, bermuamalah dengan orang agama lain, bebas. Sama kayak bekerja itu kan. Boleh nggak kita bekerja dengan bos yang non muslim? Boleh. Boleh nggak kita ngangkat karyawan kita non muslim? Boleh. Nggak boleh kita kemudian dia labeli hanya orang Islam saja yang boleh kerja sama saya. Tidak boleh. Karena bukan urusan ibadah, urusan muamalah nggak boleh dilabeli agama. Ini pernyataan saya. Urusan muamalah nggak boleh dilabeli agama. Tetapi bermuamalah dengan cara Islami itu bagus. Jadi jangan labelnya yang dikedepankan, perilakunya yang dikedepankan. Kalau punya toko ramah sama pembeli, nah itu yang disebut syariah. Jangan tokonya syariah tapi judes, tokonya syariah tapi jutek, perumahan syariah tapi nipu. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi ternyata apa yang digembar-gemborkan syariah itu justru malah tidak syariah. Ya jangan sampai sedemikian rupa. Jadi syariah cuman casing. Betapa banyak orang menjadi korban penipuan syariah. Jadi balik lagi saya ingin pertegas, hidup adalah pilihan. Makanya terkait dengan ini Nabi SAW telah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menilai penampilan kalian. Allah tidak menilai casing kalian. Allah juga tidak menilai jasad kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu akan menilai keikhlasan kalian, hati kalian dan perilaku kalian yang sebenarnya. Jadi syariah itu ada pada perilaku.